Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya kelas 6 SDIT Permata Mulia, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-temanku, hari ini kita akan belajar tematik, tepatnya yaitu pada tema 4, ya. Pada subtema 1, globalisasi di sekitarku. Ya, di sini Pak Tutur mengulas kembali materi tentang yang ada di tema 3, yaitu tentang teks eksplanasi, ya. Dan ini juga berlanjut sampai di tema 4 ini. Ya, ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, oke. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang suatu proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi, baik berupa gejala alam, budaya, ilmu pengetahuan, sosial, maupun lain-lainnya, ya. Ya, teman-teman, adakah dari kalian yang masih ingat apa saja struktur dari teks eksplanasi? Ya, masih ada yang ingat? Ya, semoga masih ingat ya. Ini Pak Guntur ulas kembali tentang struktur teks eksplanasi. Ya, struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau kesimpulan. Pernyataan umum itu apa, Pak? Ya, pernyataan umum itu berisi topik masalah atau permasalahan umum yang akan dibahas. Biasanya terdapat pada paragraf pertama. Selanjutnya yang kedua itu ada deretan penjelas, berisi inti penjelasan yang disampaikan dan berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian terhadap topik yang sedang dibahas. Biasanya terdapat pada paragraf kedua dan seterusnya. Penutup, ya, yang ketiga ini ada penutup atau kesimpulan, ya, berisi pandangan atau simpulan penulis tentang topik yang dibahas. Biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Ya, teman-teman, selanjutnya adakah dari kalian yang masih ingat apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Aku berharap sih masih ingat, ya. Oke, di sini ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu informasinya berdasarkan fakta atau real, kenyataan, ya, dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya yaitu informasinya bersifat ilmiah, yang mengandung ilmu, ya, keilmuannya, ya. Halnya juga bersifat informatif atau memberikan pesan atau informasi pada pembaca. Ya. Selanjutnya yaitu fokus pada hal umum. Selanjutnya juga menggunakan kata penanda urutan. Oh ya teman-teman, itulah tadi ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, dalam teks eksplanasi ada banyak sekali informasi yang dapat kita dapat, ya, dapat kita gali. Ya, bagaimana cara menggali informasi yang ada dalam teks eksplanasi? Ya, tentunya kita harus menggunakan beberapa kata tanya. Ya, kata tanya ini yaitu sudah sering kalian dengar, yaitu dengan istilah 5W plus 1H. Apa itu? Nah, ya, yang pertama yaitu apa? Apa ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda atau suatu peristiwa yang dibahas dalam teks eksplanasi. Selanjutnya ada siapa. Ya. Untuk siapa ini berisi untuk bertanya tentang pelaku atau orang yang melakukan kegiatan, ya. Halnya ada di mana ini berguna untuk menanyakan tempat. Selanjutnya ada kapan. Kapan di sini untuk menanyakan waktu. Selanjutnya ada mengapa, yaitu untuk menanyakan alasan, ya. Alasan itu mengapa. Selanjutnya juga bagaimana.
bagaimana ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sesuatu, ya, sebuah proses, ya. Itu tadi macam-macam kata tanya yang dapat kita gunakan untuk menggali informasi dalam teks eksplanasi. Ya, teman-teman, tentunya teman-teman semuanya saat ini pasti sedang memegang alat elektronik. Tentunya bisa saja smartphone atau HP yang kalian gunakan, ataupun juga laptop atau komputer. Ya, tentunya teman-teman semuanya tahu bahwa alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita memerlukan energi listrik yang diperlukan untuk dapat digunakan, ya, oleh apa namanya, digunakan oleh alat elektronik, ya. Adakah dari teman-teman semuanya tahu, ya, dari mana asal energi listrik itu? Ya, di sini Pak Kutur ada beberapa, ya. Nah, di sini Pak Kutur akan menjelaskan macam-macam pembangkit listrik, ya. Pembangkit listrik itu ada beberapa, ya, ada banyak sekali macamnya. Di sini Pak Kutur akan menjelaskan 4 saja, ya, yaitu menyebutkan 4 saja. Yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Terus yang kedua itu ada PLTB, pembangkit listrik tenaga angin, atau B itu Bayu, ya, nama lain dari angin. Yang ketiga itu PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu nama lain dari matahari. Ya, selanjutnya juga yang keempat ada pembangkit listrik tenaga uap, ya, dimana di sini yang dimaksud uapnya yaitu panas bumi. Ya, teman-teman, itulah nanti beberapa pembangkit listrik, ya, yang mungkin ada di sekitar kita, yang mungkin yang akan sering kita jumpai di daerah kita. Selanjutnya yaitu Pak Kutur akan, nah ini Pak Kutur tampilkan satu contoh dari pembangkit listrik tenaga air. Ya, di sini alatnya, ya, mekanismenya. Yang pertama yaitu ada namanya katup pengaman. Di sini berguna untuk menahan air, ya, mungkin kalau sedang tidak digunakan untuk menutup saluran, ya, dari pembangkit listriknya. Selanjutnya yaitu ada katup pengatur tekanan. Katup ini berguna untuk mengatur, ya, tekanan air yang masuk ke dalam pembangkit listriknya ini. Selanjutnya yaitu ada turbin. Turbin ini berguna untuk menggerakkan generator, ya, di mana generator ini berguna untuk menghasilkan listrik, yaitu dengan mengubah energi gerak, ya, geraknya turbin tadi menjadi energi listrik, ya. Selanjutnya energi listrik yang dihasilkan oleh generator akan dialirkan ke transformator. Nah, transformator ini gunanya untuk meningkatkan tegangannya. Ya, jadi tegangan dari generator itu terbilang masih kecil kalau akan digunakan oleh banyak orang. Jadi akan dinaikkan tegangannya oleh transformator. Setelah dinaikkan, maka energi listrik akan siap untuk disalurkan, ya, melalui saluran transmisi. Ya, itu adalah contoh dari pembangkit listrik tenaga air. Ya. Terus pertanyaannya, ya, apakah teman-teman tahu bagaimana urutan dari penyaluran energi listrik yang ada di sekitar kita? Dari pembangkit listrik, ya, energi listrik yang dihasilkan bisa sampai ke rumah kita. Ya, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, ini dia Pak Uter tampilkan untuk alur penyebaran atau penyaluran energi listrik. Yang pertama yaitu berasal dari pusat pembangkit listrik itu sendiri, ya,
Tadi bisa PLTA, PLTS, PLTU, dan PLTB. Ya, selanjutnya akan dialirkan ke ini tadi, ya, transformator penaik tegangan. Ya, setelah dinaikkan akan menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi yang disebut atau disingkat dengan SUTED. Selanjutnya dari SUTED akan mengalir ke gardu induk dan selanjutnya juga akan mengalir ke gardu distribusi. Ya, setelah sampai di gardu distribusi ini artinya energi listrik akan siap untuk didistribusikan ke masing-masing tempat. Ya, dan di sini akan melewati trafo distribusi. Nah, di mana dari trafo distribusi inilah energi listrik akan masuk ke dalam rumah kita. Ya, masuk di rumah kita, di sekolah, di perkantoran, dan dimanapun. Ya, itu tadi alur dari penyaluran energi listrik dari pembangkit listriknya sampai ke rumah kita. Ya, oh ya, teman-teman pastinya sudah tahu semua bahwa alat elektronik kita itu memerlukan energi listrik. Ya, alat elektronik itu ya, merupakan suatu teknologi yang canggih, ya, kalau dalam zaman sekarang ini, ya, dimana di sini ya berkembangnya teknologi dan informasi, kemudahan transportasi, kerjasama internasional, dan perekonomian yang terbuka memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Apa itu globalisasi? Ya, globalisasi adalah proses yang membuat dunia terhubung dalam berbagai bidang. Globalisasi terjadi secara global dan banyak negara terlibat di dalam prosesnya. Globalisasi memungkinkan berbagai produk dari negara lain dapat kita temui dan juga sebaliknya, produk Indonesia bisa kita temui di luar negeri. Ya, tentunya globalisasi ini mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak globalisasi, ya, yang pertama dampak positifnya, ya, di sini membuat pola pikir masyarakatnya semakin maju. Kemajuan teknologi yang mempermudah kehidupan, terus juga ada makin mudahnya akses informasi, dan yang keempat ada terjadinya pertukaran budaya dan akulturasi budaya. Yang kelima dapat meningkatkan kualitas diri. 6. Terbukanya peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi yaitu hilangnya semangat nasionalisme. Yang kedua, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Yang ketiga, yaitu munculnya sikap individualisme. 4. Menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kelima, menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Karena produk lokal kalah bersaing dengan produk impor. Ya, itu tadi dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Tentunya teman-teman semuanya harus bisa membedakan, ya, dan mempergunakan kemajuan teknologi saat ini dengan sebaik mungkin agar kita mendapat dampak positifnya, ya, dan kita bisa menghindari dampak negatifnya. Ya, selanjutnya ini Pak Gubernur bahas juga tentang tanda-tanda globalisasi, ya. Ada 3 tanda globalisasi, yaitu batas antar negara semakin tipis, ya, menipis. Yang kedua, informasinya mudah menyebar. Yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin meluas. Ya, di sini batas negara, ya, yang dimaksud di sini dengan informasinya mudah menyebar, yaitu karena sekarang ini, ya, di sini ada teknologi yang sangat canggih dan dapat mengakses informasi dimanapun dan kapanpun, ya, asalkan terhubung dengan internet tentunya, ya, yaitu smartphone yang kita punyai, ya. Halnya juga
kegiatan perdagangan akan semakin meluas karena ditunjang juga dengan adanya teknologi pesawat terbang, ya, di mana pesawat terbang ini dapat juga selain sebagai kegiatan untuk perdagangan, dapat juga untuk mengangkut orang, ya, kayak yang mau jalan-jalan. Ya, teman-teman pernah jalan-jalan naik pesawat terbang atau belum? Ya, tentunya ada yang sudah, mungkin ada yang belum juga. Ya. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat dengan logo ini? Ya, logo ini adalah logo ASEAN, di mana yang kita ketahui ASEAN ini letaknya ada di eh, kawasan Asia Tenggara. Ya, di sini terbentuknya ASEAN itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama kesamaan nasib dan sejarah, ya, sama-sama pernah dijajah kecuali negara Thailand, ya. Yang kedua yaitu kedekatan geografis, ya, negara-negara ASEAN di sini letaknya saling berdekatan, ya. Selanjutnya strategisnya letak kawasan, ya, karena tadi, ya, letaknya yang saling berhimpitan atau berdampingan, jadinya lokasinya itu sangat strategis untuk melakukan kerjasama. Selanjutnya juga adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Rasa ingin tahu akan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Ya. Selanjutnya, ya, bentuk dari kerjasama ASEAN itu ada di berbagai bidang. Ini Mbak Putra akan menyebutkan tentang yang pertama, yaitu di bidang sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan perlindungan sosial, yang kedua melakukan penanggulangan bencana, meningkatkan kualitas sarana kesehatan, yang keempat melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk, yang kelima meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan. Itulah tadi bentuk kerjasama yang ada di negara-negara ASEAN, ya, di mana kerjasama di bidang sosial ini ditangani, ya, oleh Komite on Social Development atau komite eh, untuk sosial, ya, bidang sosial, ya, atau di sini sering disingkatnya itu COST, ya, diingat-ingat ya teman-teman, nanti siapa tahu pas ada ulangan keluar. Ya, selanjutnya yaitu ada kerjasama di bidang budaya, ya, yang pertama yaitu dengan melakukan pertukaran pelajar, ya. Yang selanjutnya yaitu ada penyelenggaraan SEA Games, ya. Yang ketiga yaitu mengadakan temu karya pemuda ASEAN dan juga festival lagu ASEAN. Yang kelima, memperkenalkan budaya khas masing-masing negara ASEAN. Ya, itu adalah contoh beberapa, ya, hanya 5 Pak Kudur sebutkan. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk kerjasama di bidang budaya dan sosial tentunya tadi, ya, di mana kerjasama di bidang budaya ini ditangani langsung oleh 2 komite, ya. Yang pertama yaitu Komite on Culture and Information atau Komite Kebudayaan dan Informasi atau Penerangan (COCI), dan Komite on Science and Technology (COST), ya, COS, ya, di sini, atau Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ya. Jadi itu semua merupakan kerjasama di bidang budaya. Ya, tentunya teman-teman semuanya yang diakibatkan oleh globalisasi ini tentunya banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh, ya, di mana dapat salah satunya yaitu meningkatkan perekonomiannya, ya, di mana di sini yang kita ketahui bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam, ya, sektor perekonomian, ya. Jadi kita, ya, sebagai seorang pelajar, ya, harus bisa
menghargai ya keberagaman ekonomi tersebut ya. Yaitu yang pertama contohnya itu dengan menghormati usaha ekonomi orang lain. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat, tidak bersifat sombong, teladani keberhasilan usaha orang lain, bantu orang yang membutuhkan, jangan malu dan iri dengan kemampuan orang lain, dan yang terakhir dan paling utama, terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri ya. Itu dia contoh sikap dari untuk menghargai keberagaman ekonomi yang ada ya. Mungkin cukup sekian dari Pak Guntur untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa belajar, dan yang sekarang lihat yang utama juga selalu jaga kesehatan kalian ya. Sampai berjumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.